Jadi penjualan sapi sekarang tuh baru meningkat karena menjelang Idul Adha. Cek apa berantem, Mbak? Ora tenanan kok. Ora tenanan. Oh alah. Saya penasaran kalau masuk ke kebun tebu, nyasar nggak ya? Pasar, tempat berkumpulnya antara penjual dan pembeli. Pasar selalu ramai saat hari pasaran tiba. Seperti yang saya kunjungi di Pasar Hewan Ngawi, Jawa Timur. Saat hari pasaran tiba, berbagai hewan ternak diperjualbelikan di sini. Pasar hewan di Ngawi adanya itu cuman pada saat pasaran pegi, biasanya itu cuma 5 hari sekali. Dan hewan-hewan yang diperjualbelikan di sini itu dari berbagai macam daerah di sekitar Ngawi. Ada Bojonegoro, Magetan, Ponorogo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sapi adalah hewan yang paling banyak dijual. Peternak dari Kabupaten Ngawi dan sekitarnya ramai-ramai menjual hewan ternaknya, terlebih menjelang Hari Raya Idul Adha. Hai. Wih. Jadi penjualan sapi sekarang tuh baru meningkat karena menjelang Idul Adha. Dan saya juga penasaran nih mau ikut menggembala sapi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Pasar Hewan di Ngawi, Jawa Timur, petualangan saya lanjutkan ke Tambakrejo, Bojonegoro. Daerah yang dikelilingi hutan jati ini terkenal dengan sapi-sapinya. Selain bertani, mayoritas warga Tambakrejo juga bekerja sebagai peternak sapi. Sebelum dibawa angon, biasanya sapi-sapi di sini tuh dipakein ini nih. Masker. Jenengnya apa, Pak? Kemana, nggih? Kemana. Dan kemananya tuh udah ada ukurannya masing-masing sesuai ukuran mulutnya si sapi. Oh, ini yang paling gede nih. Bentar ya, ini gede banget. Oh, dari sini, Pak. Nah, kayak gini. Oh, caranya gini. Nah, gini kok. Walah, ternyata nggak cuma orang yang dipakai masker, sapi juga. Ini tuh tujuannya supaya nggak makan tanaman warga saat perjalanan ke hutan nanti, hei. Sapi digembala sehari 2 kali, pagi dan siang hari. Lokasi untuk gembala sapinya di hutan sekitar perkampungan warga. Kenapa, Pak? Sapinya tuh jalannya cepet banget. Aduh, mereka tuh semangat banget udah waktunya makan, makanya mereka cepet-cepet tuh. Ini udah pada bisa dilepasin maskernya karena udah nggak ada kebun warga. Seneng banget nih. Udah nggak ada kebun warga, jadi mereka udah boleh makan di sini. Saat sapi keluar untuk digembala seperti inilah momen yang ditunggu para sapi. Mereka bisa mencari makan di hutan secara bebas. Ojek apa berantem, Pak? Ora tenanan kok. Ora tenanan. Oh alah. Guyon ora Guyon, bercanda, kirain berantem. Pantesan bapaknya santai.
ini pedet-pedetnya nih karena mereka masih kecil, jadi memang suka berantem, bukan berantem, bercanda. Tapi kalau saya lihatnya ya seruduk-serudukan ya berantem. Mereka tuh mungkin karena biasanya di dalam kandang, tempatnya sempit, terus sekarang, woi, kaget. Terus sekarang tempatnya luas gini, mereka senang banget tuh. Nggak apa-apa sih bercanda sama temennya, asal jangan sama saya, tenaganya beda. Sapi paling banyak diternakan di Bojonegoro adalah jenis ongole. Sapi ongole merupakan jenis sapi potong, umumnya memiliki kulit berwarna putih. Bagi masyarakat pedesaan di Bojonegoro, sapi merupakan rojokoyo atau sebagai simbol kekayaan. Saat digembala, para peternak akan mengikuti kemana sapi melangkah dalam mencari makan. Namun biasanya ada lokasi di mana para penggembala ini berkumpul dalam satu titik. Nah ini nih biasanya Cak Angon menggiring sapinya untuk datang ke sini. Jadi sapi dari beberapa tempat berkumpul semuanya di sini untuk makan bareng-bareng. Jumlah seluruh sapi yang ada di wilayah Tambak Rejo kalau dikumpulin jadi satu itu mencapai kurang lebih 18.000 ekor. Pak, kalau di sini yang terkenal biasanya jenis sapi apa sih Pak yang paling banyak? PO. Kalau yang ini apa? Limusin ini. Oh, jadi ini yang ukuran badannya bisa paling besar ini ya? Oh alah. Meskipun bertemu dengan berbagai pemilik sapi lainnya, namun mereka tidak pernah tertukar sapinya. Para penggembala hafal dengan sapi-sapi miliknya. Pak, kalau saya mau pilih sapi, mau beli sapi itu pilihnya yang gimana sih Pak yang bagus gitu? Nah ini Pak, yang bagus ini. Oh ini? Nah, oh. Ini kenapa bagus sih Pak? Dari bentuk apanya? Bentuknya itu kepala kan jambul. Oh jambul, harganya tinggi karena ada jambulnya ini ya Pak? Tinggi Pak. Oh alah. Si Bagong ini salah satu sapi yang kualitasnya tuh bagus karena dilihat dari bentuk kepalanya, ukurannya besar, dan bagian pahanya ini juga besar. Ini dagingnya kayaknya tebel ya Pak? Ya, betul. Nah, Bagong ini umurnya berapa Pak? Ya 2 tahun setengah. 2 tahun setengah udah sebesar ini. Hei, hei, hayo, hayo. Ikut jejak saya, jejak petualang. Sapi memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Selain dimanfaatkan dagingnya, sapi dapat dimanfaatkan tenaganya untuk meringankan pekerjaan manusia. Di beberapa daerah, sapi difungsikan sebagai alat transportasi. Seperti di desa Keling Kediri, sapi banyak difungsikan sebagai cikar. Banyaknya kegunaan sapi membuat hewan berkaki 4 ini selalu menjadi primadona. Keling merupakan salah satu desa yang masih menjaga kearifan lokalnya. Itu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti kegiatan warganya. Dan sekarang saya diantar sama Mbah Sabarudin. Kita mau panen tebu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keling merupakan desa bersejarah. Desa yang dikelilingi kebun tebu ini dulunya pernah menjadi pusat salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Kalingga. Dengan predikat desa bersejarah ini, hingga kini warganya masih mempertahankan kearifan lokalnya. Salah satunya dengan memanfaatkan sapi untuk membawa hasil panen tebu. Sampai ya Mbah, matur nuwun Mbah. Saya tuh beruntung banget karena saya datang ke sini itu pas panen tebu. Jadi panen tebu itu cuma setahun sekali. Dan sekarang kandungan gula di tebu itu baru tinggi-tingginya. Yuk ikuti jejak saya, jejak petualang. Tanaman dari jenis rumput-rumputan ini hanya dapat tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tanaman tebu sangat tergantung dengan iklim. Jika iklim baik, maka akan menghasilkan tebu dengan kualitas baik. Demikian juga sebaliknya. Jika iklimnya buruk, maka hasilnya pun bisa menurun. Saya pikir saya terlambat Pak, udah pada panen. Ternyata kebun tebunya tuh luas banget. Gimana caranya itu Pak? Oh, cuman dipotong bagian bawahnya aja ya itu ya?
Tebu mulai ditanam besar-besaran pada masa penjajahan kolonial Belanda, di mana tebu merupakan produksi ekspor yang sangat menguntungkan. Indonesia pernah menjadi penghasil tebu terbesar di dunia. Di Indonesia sendiri, tanaman tebu banyak terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, dan Pulau Jawa menjadi sentra produksinya. Hingga kini, perkebunan tebu di Pulau Jawa masih memegang peranan penting dalam produksi gula nasional. Jadi memang Kediri ini tuh salah satu penghasil gula terbesar. Makanya nggak heran kalau kebun tebunya tuh di sini luas-luas. Ini baru sini aja ya Pak ya, belum tempat yang lain ya. Karakteristik dari tanaman tebu ini adalah memiliki banyak bulu dan duri di sekitar helai daunnya. Keberadaan bulu dan duri daun ini beragam, tergantung dari varietasnya. Sebenarnya panennya tuh nggak susah, tapi yang jadi kendala pohon tebu itu banyak lugutnya. Ini yang bikin gatal kalau kena kulit. Tapi ada caranya. Ini saya kena banyak banget, tinggal diolesin ke rambut gini sambil nyanyi. Kut lugut dadi ya rambut gitu ya Mbak ya. Kalau orang zaman dulu kayak gitu caranya. Tapi kok tetap gatal ya Mbak? Jadi dalam satu kebun tebu ini memang ada yang sehat, ada yang kurang sehat ya Pak ya. Kalau yang kurang sehat gini nih, ini kurang tua ya Pak ya. Tapi kalau yang sehat nih, warnanya merah. Aduh. Jadi meskipun yang warna putih ini lebih gemuk, tapi belum tentu ini lebih sehat daripada yang ini nih. Pokoknya niteninya itu dari warnanya aja ya Pak. Wah, sakit Pak kena lugu teh. Tanaman tebu bisa dipanen sebanyak 3 kali. Setelah dipanen, tebu akan tumbuh tunas baru lagi dengan sendirinya. Namun kualitas akan menurun jika lebih dipanen sebanyak 3 kali. Sehingga setelah panen ketiga kali, para petani mengganti tanaman tebu dengan bibit yang baru. Saya penasaran kalau masuk ke kebun tebu, nyasar nggak ya? Masuk. Ayo. Ternyata nggak ada jalan dan tanaman tebunya itu padat-padat banget. Daun tebu juga dari tadi beler. Nih, daun tebu kan tajam banget bagian pinggirnya nih, bisa merobek kulit. Saya nggak sanggup masuk lebih dalam lagi, takut nyasar. Baru berapa meter aja udah nggak ada jalan keluar takutnya. Yuk keluar. Saya pun penasaran, ingin mencicipi langsung tebu dari hasil yang kita panen. Aduh, karena udah panas banget dan juga haus. Iya, rasanya kayak wong desa tenan nih ya. Mau cobain tebunya. Pinjem Pak. Coba ya Pak. Tetap manis Pak. Manis banget, manis. Kalau dilihat bedanya tuh nggak begitu jelas Pak. Cuman Bapak kayaknya yang tahu. Menurut saya sama aja, tapi kata Bapak lebih manis yang ini. Kita cobain, kita buktikan ya Pak ya. Iya. Oh iya, beda. Ini jauh lebih manis. Tadi yang pucuk Asin. Yang pucuk asin. Asin. Jadi enak yang bawah ya. Tak hanya batangnya saja yang dimanfaatkan, daun tebu juga dimanfaatkan banyak warga. Gado yang masih hijau kayak gini biasanya untuk pakan sapi. Tapi kalau yang udah kering kayak gini, biasanya dipakai untuk bikin apa Pak? Belit. Oke. Produksi tebu nasional dalam setahunnya mencapai hampir 30 juta ton. Dan Jawa Timur menyumbang setengahnya sendiri dari produksi tebu nasional. Banyak banget ya Mas ya. Jadi ternyata 4 hektar itu bisa menghasilkan 300 ton tebu.
Dan tebu yang udah dipanen itu harus segera dibawa untuk diolah, karena kalau tidak segera diolah nanti kadar glukosanya akan berkurang dan juga berpengaruh pada jumlah dan kualitas gula. Tebu yang sudah dipanen kemudian dikirim ke pabrik gula untuk diolah. Berbeda dengan dokar atau delman, cikar ini merupakan alat transportasi tradisional yang menggunakan sapi untuk menarik gerobaknya tuh. Tebu yang sudah dipanen kemudian langsung dibawa ke pabrik gula. Dan kali ini saya akan melihat pembuatan gula tradisional asal Kediri, yaitu gula garuk. Nah ini nih tebu yang baru datang dan udah siap digiling. Jangka waktunya itu maksimal 3 hari. Jadi begitu datang harus cepat digiling loh. Wah ini berapa ton ini Pak? Sekitar 6 ton. 6 ton. Sekali datang ini 6 ton ya? Oh. Jadi sehari itu datang 2 sampai 3 truk. Oh gitu. Ini truk yang terakhir hari ini ya. Air tebu yang sudah dipisahkan dari kotoran kemudian langsung dimasak. Sekali masak di tungku yang besar ini diperlukan sekitar 200 liter air tebu. Nah ini nih air tebu yang udah diperes tadi, dialirin ke sini terus dimasak. Ini kawah pertama ya Pak? Oh, kawah pertama. Jadi kawah pertama ini ditunggu selama kurang lebih 30 menit. Pokoknya sampai setengah matang. Hah? 3 jam? Dari mentah 3 jam. Oh ini dari mentah ya? Tapi kalau udah setengah matang berarti pindah ke tengah itu waktunya? Sekitar 30 menit. 30 menit. Oke. Jam. Nah ini nih ampas tebu yang udah didiemin selama 1 bulan. Kalau udah kering gini langsung dipakai untuk masak. Semua bagian tebu dapat dimanfaatkan, termasuk limbahnya. Kulit tebu yang sudah diperas airnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak air tebu. Saya bantuin Bapak. Air tebu sesekali harus diaduk dan akan dipindahkan ke tungku yang lain jika berwarna sudah coklat. Iya, langsung turun 3. Kalau udah di kawah terakhir, kita tinggal ngaduk-ngaduk aja. Ngaduk-ngaduknya caranya bukan diputar-putar kayak biasa ya Pak, tapi dipindahin dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Tujuannya biar nggak gosong dan matangnya merata. Terus Sudah keras berarti sudah masak. jadi cara ngetesnya kalau udah matang atau belum kayak gini nih. Dimasukin ke air, terus kalau udah ngentel kayak gini, berarti artinya udah matang ya. Setelah rebusan air tebu mulai mengental, tahap selanjutnya adalah memindahkan ke wadah lain untuk didinginkan. Kalau udah mateng harus langsung dikecek, karena kalau enggak nanti keburu mengental di sini, terus mengeras, udah deh, gagal. Kalau gula jawanya tadi masih sedikit, itu namanya dikecek. Kalau udah banyak gini namanya digaruk. Nah ini nih awal mula namanya gula jawa garuk itu dari sini. Ternyata beda. Kalau tadi habis mendidih itu belum seberat sekarang. Kalau sekarang beratnya kayaknya 2 kali lipat ya Pak. Makasih loh Pak. Gula akan dingin dalam waktu sekitar 2 jam. Setelah gula dingin, tahap selanjutnya gula ditimbang per 50 kg. Oh ini yang udah jadi ya Mas ya? Nah ini nih yang udah jadi. Teksturnya itu gumpal-gumpal gini ya? Ya. Boleh dimakan langsung berarti ini? Oh boleh. Makan langsung nih masih anget-anget nih. Manis. Kalau makan gula jawa saya udah sering, tapi kalau mengikuti proses pembuatannya baru kali ini nih. Dan rasanya tuh beda. Ini tuh menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa bahan kimia. Itu keunggulannya ya Pak? Iya.
Gula yang dihasilkan sekitar 10% dari bahan bakunya. Artinya jika bahan baku tebu sebanyak 10 ton tebu, maka akan menghasilkan gula garuk sebanyak 1 ton. Jadi selain digunakan untuk bahan masakan, ternyata gula garu ini digunakan untuk bahan baku pembuatan kecap. 80% bahan bakunya ini ya Pak ya? Nah, luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Daun tebu kering atau biasa disebut dengan daduk sering dimanfaatkan sebagai atap rumah. Seperti yang dilakukan para santri di Desa Keling dalam membuat pondokan untuk tempat tinggalnya. Ini sih Pak. Ya. Oh itu yang udah jadi ya? Iya, udah jadi ini. Welitnya, oh gila. Nih kalau udah jadi gini namanya welit ya Pak? Iya. Nah, biasanya digunakan untuk renovasi atap rumah. Kalau misalnya udah rusak gitu ya? Iya. Tapi ini yakin nggak bocor Pak? Nah, Membuat welit tidak terlalu susah, namun dibutuhkan ketelitian dalam menyusun daun tebunya agar tidak ada celah sehingga tidak bocor saat hujan. Jadi caranya bikin welit ini tuh kelihatannya gampang kelihatannya, tapi saya belum coba ya Pak. Caranya cuma disusun aja, tapi nyusunnya tuh harus rapet. Kata Bapak semakin rapet semakin bagus. Ini sih butuh ketelitian dan kesabaran, karena kalau enggak amburadul berantakan ya Pak. iya. Ini kalau udah, terus ditumpuk sama bambu lagi, habis itu diikat. Membuat welit tak memerlukan waktu lama. Satu welit hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Ternyata nggak sampai 5 menit udah jadi, cepet banget ya Pak. Iya. Dan ini udah siap untuk bikin atap. Ini biar cepat selesai, kayaknya saya harus ikutan naik. Ini nggak ada yang mau megangin tangganya? Minta tolong Bapak. Waduh, beda rasanya di sini ya Mas ya. Ini gimana? Yang diinjek yang mana? Yang ini Yang ini. Ini aman. aman sih, Pak. Welit kemudian disusun secara berurutan dari bawah ke atas. Pemakaian daun tebu banyak dilakukan oleh warga untuk atap pondokan karena di saat musim panas, pondokan akan terasa adem. Jadi caranya ditumpuk-tumpuk dari yang paling bawah terus ke atas gitu sampai rapet. Jangan sampai ada yang bocor. Karena kalau ada yang bocor ntar kalau hujan Mas Rifkinya kehujanan. Ini nih fungsinya kerjasama. Yang di bawah nyetor ke atas ya Pak. Saya jagain di atas. Saya bagian terima-terima aja. Mas Rifki, nali-nali ya. Biar cepat selesai. Karena pemasangan welingnya udah hampir selesai dan yang di bawah udah pada mulai masak-masak, saya mau ikut salah satu tradisi yang unik yang biasa dilakukan oleh warga Keling. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wah, sini Mas dia. Kejar. Ayo, Bapak. Selesai gotong royong memasang atap, biasanya dilanjutkan dengan tradisi mayoran atau makan bersama. Namun sebelum mayoran dilakukan, ada tradisi unik yang dilakukan oleh santri Desa Keling. Mas! Wah, lolos! Ya, padahal udah dikepung, kabur juga ayamnya. Ini nih salah satu kegiatan tradisi mayoran yang sangat unik. Kita boleh ngambil ayamnya Pak Kiai tanpa izin, tapi tetap susah ditangkap. Wetan Mas, wetan. Wetan ini ngendi ya? Wah, sini Mas dia. Aduh. Ini meskipun ayamnya ada banyak, tapi kita harus fokus sama satu ayam aja.
Kalau fokus sama banyak ayam, nggak bakal dapet. Masih kiki. Alon, ya! Kulon, Mas, kulon. Terus, Mas, makan. Ya, Mas! Along. Ini meskipun ayamnya Pak Kiai, ternyata ayamnya nggak jinak, tetap susah ditangkapnya. Mas, emang ini nggak apa-apa nggak izin dulu? Nggak apa-apa. Serius? Serius. Alon Mas. Tuh, kalau pelan-pelan langsung dapet kan. Ini mah nggak penting hasilnya, tapi lebih penting kebersamaannya ya Mas ya. Tapi bagi saya hasilnya juga penting, karena ini nanti menjadi salah satu menu yang akan dihidangkan saat kegiatan Mayoran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayam yang berhasil ditangkap kemudian dimasak untuk dimakan secara ramai-ramai. Udah matang Pak ayamnya? Oh, dikit lagi matang. Jadi selain ayam, ada kerawu kulupan yang biasanya dipakai untuk tradisi Mayoran. Membuat bumbu kerawu kuluban cukup sederhana. Hanya dibutuhkan bawang merah, bawang putih, cabai, gula, serta parutan kelapa. Sementara sayurannya tinggal direbus, kemudian setelah matang ditiriskan. Mbak, Udah matang ya? Ya. Aromanya nikmat banget. Ini bumbunya udah jadi, ayamnya juga udah matang. Tunggu apa lagi, kita mulai kegiatan tradisi Mayoran. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tradisi Mayoran itu artinya makan bersama. Di sini kita makan bersama-sama itu tanpa memandang lauknya apa, tapi yang lebih ditekankan itu kebersamaannya. Enak Pak? Oh enak. Saya tuh salut banget sama masyarakat sini. Banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari gotong royongnya, kebersamaannya. Dan yang penting makan-makannya ya Pak ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lanjut makan Pak.